Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chatting dengan lawan jenis yang bukan mahram sama halnya dengan berbicara melalui telepon, SMS, dan berkirim surat. Semuanya ada persamaan, yaitu sama-sama berbicara antara lawan jenis yang bukan mahram. Chatting istri dengan pria lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Berbicara antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada dasarnya tidak dilarang dan tidak merusak keutamaan menjadi seorang istri apabila chatting itu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syara. Seperti chatting yang mengandung kebaikan, menjaga adab-adab kesopanan, tidak menyebabkan fitnah dan tidak khalwat. Begitu jika hal yang penting atau berhajat, umpamanya hal jual beli, kebakaran, sakit dan seumpamanya, maka tidaklah haram. Chatting yang dilarang adalah chatting yang menyebabkan fitnah dengan melembutkan suara, termasuk di sini adalah kata-kata yang diungkapkan dalam bentuk tulisan. Karena dengan tulisan individu juga bisa mengungkapkan kata-kata yang menyebabkan individu merasakan hubungan yang istimewa, kemudian menimbulkan keinginan yang tidak baik. Termasuk juga dalam melembutkan kalimat adalah kata-kata atau isyarat yang mengandung kebaikan, namun ia bisa menyebabkan larangan fitnah dalam Islam, yaitu dengan cara dibentuk yang menyebabkan timbulnya perasaan khusus atau keinginan yang tidak baik pada diri lawan bicara yang bukan mahram. Baik dengan suara ataupun melalui tulisan, jika ada unsur-unsur demikian, ia adalah dilarang meskipun berbicara itu mempunyai niat yang baik atau niatnya biasa-biasa saja. Chattingan istri dengan pria lain harus dengan keperluan dan memiliki batasan sesuai syariat Islam. Yaitu, pertama, jangan tabarruj. Selalu minta izin suami jika akan chatting, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Banyak istri yang mulai melupakan aturan dasar ini, bahwasanya izin pada suami untuk keluar rumah ataupun memasukkan tamu ke dalam rumah adalah hal penting yang perlu dilakukan. Meskipun untuk teman sendiri yang sudah sering berkunjung, hal ini juga berlaku pada chatting. Tetap harus dengan izin suami. Kemudian berikutnya jangan berkhalwat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Menjaga diri agar jangan berdua-duaan merupakan hal penting dalam adab pergaulan, terutama setelah individu menjadi seorang istri. Sebisa mungkin hindari hal-hal yang bisa membuat terjadinya khalwat, misalnya naik motor berduaan, ngobrol di chat room berduaan, dan hal lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya fitnah. Selanjutnya jangan chatting mengenai masalah rumah tangga. Chatting mengenai masalah rumah tangga pada pihak ketiga yang merupakan lawan jenis sama sekali bukan ide yang bagus. Sebaiknya hindarilah chattingan persoalan rumah tangga dengan teman lelaki manapun. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hindarilah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, menjauhi segala sarana menuju zina. Berikut adab dan hukum istri chatting dengan pria lain. Pertama, hanya untuk keperluan penting. Jika chatting tidak untuk keperluan yang penting, maka segeralah dihentikan karena termasuk ke dalam perbuatan sia-sia. Kedua, durasi tidak lama. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah masalah waktu atau durasi. Jangan sampai melampaui batas. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk membicarakan hal yang penting? Meski hanya melalui WhatsApp, chatting sebentar saja sudah cukup jika memang dilakukan hanya berdua. Jika ingin lebih lama, lakukanlah chatting di forum. Selanjutnya, jangan sengaja menarik hati lawan chatting. Berikan rasa ikatan dalam hati, yaitu menarik hati orang yang mendengarnya atau membacanya adalah dilarang dalam agama kita. Artinya, pembicaraan yang dilarang adalah pembicaraan yang menyebabkan fitnah dengan melembutkan suara, termasuk di sini adalah kata-kata yang diungkapkan dalam bentuk tulisan. Karena dengan tulisan, seseorang juga bisa mengungkapkan kata-kata yang menyebabkan seseorang merasakan hubungan yang istimewa, kemudian menimbulkan keinginan yang tidak baik. Selanjutnya, larangan khalwat atau berduaan. Khalwat sendiri adalah perbuatan menyepi yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan tidak diketahui oleh orang lain. Perbuatan ini dilarang karena ia dapat menyebabkan atau memberikan peluang kepada pelakunya untuk terjatuh dalam perbuatan yang dilarang. Khalwat bukan saja dengan duduk berduaan, tetapi berbicara melalui telepon atau chatting di luar keperluan syar'i juga dapat dikatakan berkhalwat. Hukum chatting sama dengan menelepon, sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya tadi, artinya chatting di luar keperluan yang syar'i termasuk khalwat.
Begitu juga dengan SMS, walaupun dengan niat berdakwah. Jadi kesimpulan hukum istri chatting dengan pria lain adalah chatting dengan pria lain itu diperbolehkan, dilakukan karena kepentingan seperti masalah pekerjaan atau hal yang penting dan harus dengan izin suami atau menceritakan pada suami sebab istri harus terbuka pada suami. Dilarang menggunakan kata-kata yang menjurus pada menggoda pria lain atau membuat pria lain itu tertarik. Dilarang chatting dengan durasi yang lama dengan keperluan yang tidak penting atau bahkan menceritakan perihal rumah tangga. Bagi istri yang tidak taat pada adab-adab chatting dalam Islam, maka sama seperti berzina dan melakukan dosa besar pada suami serta pada nilai pernikahan itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu yang terbaik ialah menjadi wanita yang pandai menjaga diri dan mengabdi hanya untuk suaminya.